Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Untuk 26 siswa, apakah hadir semua? Hadir. Nihil berarti ya? Ya. Biar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi selanjutnya, kemarin kita sudah membahas materi apa ya? Ada bermedia sosial. Pintar. Setelah kemarin kita membahas ada bermedia sosial, kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum pembelajaran dimulai, kenapa sih kita mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam? Ini yang akan diraih oleh kalian semua. Silakan diamati yang saya tampilkan di layar. Itu adalah poin-poin yang akan diraih atau akan dicapai oleh kalian semua dalam rangka pembelajaran pernikahan dalam Islam. Kenapa kita mempelajari materi pernikahan dalam Islam? Tujuannya adalah yang seperti saya tampilkan di layar. Silakan kalian amati, cermati. Ada 3 poin tujuan pembelajaran pernikahan dalam Islam yang akan kalian capai. Sudah diamati? Sudah mati? Ada. Oke, berarti poin pertama adalah Pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, Dari pernikahan dalam Islam. pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, Ketentuan pelaksanaan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Oke, betul sekali. Kalian tadi sudah menjawab. Materi yang akan kita bahas adalah materi-materi tentang pengertian pernikahan, dalil pernikahan, kemudian ketentuan pernikahan termasuk tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan. Ini merupakan ketentuan-ketentuan pernikahan yang akan kita bahas dalam pembelajaran materi hari ini. Ya, untuk memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi agar kita konsentrasi, maka kita ice breaking dulu. Oke? Oke. Ya. Perhatikan tangan saya, tangan jari. Perhatikan jari saya, jari telunjuk saya. Sudah perhatikan? Sudah. Konsentrasi ya. Ya. Saya putar jarinya, kemudian pegang dagu. Oke, pegang dagu. Masih ada beberapa yang pegangnya kepala. Saya ulang lagi, perhatikan jari saya, kemudian coba pegang bibir. Bibirnya sudah dipegang. Oke, siap. 1 kali lagi, sudah bagus konsentrasinya. Saya putar jari lagi, kemudian kamu pegang mata. Bagus sekali, berarti kalian berkonsentrasi. Mantap. Pernikahan dalam Islam. Pernah melihat proses pernikahan? Pernah. Nah, sekarang ketika kalian sudah pernah melihat prosesi pernikahan, apa itu pernikahan?
Ya, oke. Ergi, silakan dijawab pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Siapa lagi yang mau menyampaikan pengertian pernikahan? Oke, Sakti, silakan. Ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapat keturunan. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau menyampaikan pengertian pernikahan? Saya. Oke, Diana ya? Ya, oke, Diana silakan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang pernikahan dalam Islam? Apa saja? Mau menjawab ketentuan pernikahan dalam Islam? Saya. Oke, Nabila. Hukum pernikahan. Oke, siap. Lagi yang mau menjawab ketentuan pernikahan dalam Islam? Saya. Oke, Lia ya? Ya. Oke, silakan Lia. Syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan. Ada lagi yang mau menjawab selain Lia dan Diana? Saya, Bu. Oke, si Najwa. Ya. Silakan. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, bagus. Sebelum ke materi pembelajaran, saya tampilkan slide atau gambar berisi gambar ini. Silakan diamati dengan cermat. Yang saya tampilkan gambar pertama adalah Sedang melaksanakan ijab kabul. sedang melaksanakan ijab kabul. Yang kedua, menunjukkan buku nikah. Berarti ini terjadi proses pernikahan dalam Islam. Pintar. Berikutnya saya tampilkan gambar tentang pernikahan juga. Silakan diamati. Menurut kalian pernikahan berbeda agama itu hukumnya apa? Haram. Berarti kalau haram otomatis pernikahannya tidak sah. Pintar. Ya, kita lanjutkan. Untuk pengertian pernikahan tadi di awal sudah saya tanyakan kepada kalian dan kalian ternyata sudah tahu apa itu tentang pernikahan, sudah punya gambaran. Nah, pernikahan itu tadi kalau tidak salah yang diungkapkan oleh Ergi ya, itu adalah pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Pernikahan dalam Islam itu merupakan perintah Allah. Maka ketika itu diperintahkan pasti ada dasar hukumnya. Salah satu dasar hukum tentang pernikahan adalah disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini biasanya tercantum di dalam undangan pernikahan. Nah, coba dibaca surat Ar-Rum ayat 21. Tasya, ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, bagus untuk Tasya bacaan Al-Qur'annya. Untuk terjemah silakan dibaca Nabila. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dari dalil pernikahan ini, Quran surat Al-Rum ayat 21 yang tadi sudah dibacakan oleh Tasya, kemudian artinya juga dibacakan oleh Nabila. Nah, di sini juga termaktub tentang tujuan pernikahan. Coba kalian pahami, kalian cermati yang saya tampilkan di layar. Yang termasuk tujuan pernikahan itu yang mana? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram, menjadikan rasa kasih dan sayang. Ya, tadi salah dua tujuan pernikahan sudah disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ini ada poin-poin lagi yang saya tampilkan tentang tujuan pernikahan. Berarti yang belum disebutkan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, kemudian memperoleh keturunan yang sah, dan itu merupakan perintah Allah. Jadi ketika kita melaksanakan pernikahan itu kita sedang melaksanakan perintah Allah.
Sampai tujuan pernikahan ada yang bertanyakan? Tidak. Oke, saya lanjutkan untuk hukum pernikahan. Tadi di awal sudah kita bahas tentang hukum pernikahan. Ada satu yang tadi saya tampilkan tentang pernikahan beda agama. Ada hukumnya apa tadi? Haram. Oke, ternyata hukum haram itu tidak hanya haram, tapi ada berapa itu selanjutnya? Ada mubah, sunnah, wajib, kemudian ada juga makruh. Kalau hukum asal pernikahan dari 5 ini hukumnya apa? Mubah, pinter. Jadi hukum asal pernikahan itu adalah mubah, tapi bisa berganti-ganti tergantung kondisi atau keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, diamati silakan itu. Coba untuk dibacakan yang wajib. Hukum wajib apabila orang yang sudah mampu lahir batin untuk menikah namun takut atau khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, terima kasih untuk Fadila yang sudah membacakan hukum pernikahan, di mana hukum pernikahan itu yang bersifat atau berhukum wajib apabila orang yang sudah mampu lahir batinnya untuk menikah namun takut atau khawatir terjerumus dalam lembah perzinahan. Jadi kalau orang yang seperti ini hukum pernikahannya adalah wajib. Kita lanjutkan untuk materi rukun dan syarat pernikahan. Coba dipahami dulu apa yang saya tampilkan di layar, rukun dan syarat pernikahan. Sudah? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada saat seseorang melakukan perbuatan. Nah, berarti kalau kaitannya di sini rukunnya rukun pernikahan. Apa saja rukun pernikahan? Calon suami, calon istri, wali, saksi, kemudian ijab kabul. Nah, rukun itu bisa menjadikan sah tidaknya suatu pernikahan. Rukun nikah ini kalau salah satunya tidak ada, maka pernikahannya tidak sah. Contoh nih, ketika kamu punya sebagai calon istri, kemudian kamu punya calon suami, kemudian kamu punya wali, punya saksi, tapi ketika duduk sudah di mimbar, sudah di arena pernikahan, kamu tidak mengucapkan walimu, tidak mengucapkan ijab, terus pihak laki-lakinya, calon suaminya juga tidak mengucapkan qabul, maka pernikahannya tidak bakalan sah karena tidak ada penyerahan dan penerimaan. Oke, anak-anak, kalau sudah paham tentang materi pernikahan dalam Islam, maka sebelum saya adakan penilaian, sebelum saya adakan pengambilan nilai untuk kalian masing-masingnya, maka sekarang kita lanjutkan untuk simulasi terlebih dahulu, simulasi tentang praktek pernikahan ya, sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang ya, 5 siswa, satu untuk calon suami, kemudian calon istri, wali, kemudian 2 orang saksi. Ya, silakan kita mulai. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Muhammad Farul bin Baijo dengan anak saya Ismi Nurjana binti Suparjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ismi Nurjana binti Suparjo untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Pertama, tadi kita membahas pengertian pernikahan dalam Islam. Kemudian kita membahas tentang tujuan pernikahan. Kemudian kita tadi sudah membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Ada satu lagi yang belum tersebut, yaitu tentang hukum pernikahan. Nah, yang tadi kita sudah bahas, sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Saya sangat senang ketika kalian antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.